setelah Madinah terkondisikan dengan baik, maka tahun ke-14 dari kenabian, artinya 13 tahun sudah Rasulullah diangkat jadi nabi di Makkah, mulailah proses hijrah itu. Bertahap. Yang awal hijrah itu para sahabat. Jadi kata Rasul, kalian hijrah ke Madinah, pelan-pelan tapi pasti. Jadi instruksinya itu semua harus hijrah ke Madinah, semua. Tidak ada kecualian. Tidak ada pengecualian, dan baik orang kaya atau kemudian orang berani, penakut, semua harus hijrah. Semua harus hijrah. Nah, maka berangkatlah para sahabat ini hijrah mendahului Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tercatat dalam sejarah di antara keluarga yang pertama kali berangkat itu adalah keluarganya Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah. Mereka bertiga berangkat, Ummu Salamah, Abu Salamah, dan putra mereka yaitu Salamah. Mereka berangkat namun tiba di Tan'im. Nah ini hijrah itu bukan suatu hal yang mulus ya. Tiba di Tan'im ya, mereka dihalangi ya, oleh kafir Quraisy, dan singkatnya akhirnya yang berhasil hijrah hanyalah Abu Salamah. Sementara Ummu Salamah terhalang hijrah, baru berangkat hijrah pada setahun berikutnya bersama dengan putranya Salamah. Nah, ya. Kemudian menyusul yang lainnya, misalnya ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, keluarga Utsman bin Affan. Intinya mereka hijrah. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian hijrah. Soal waktu silakan atur sendiri. Yang penting aman. Mau bersama-sama dengan keluarga, mau sendiri-sendiri, ya mau siang hari, mau malam hari, ya mau jalan kaki, mau naik kuda, naik unta, terserah. Karena itu para sahabat ini ya hijrahnya macam-macam. Ya, ada yang bersama dengan keluarga, ada yang sendiri-sendiri, ada yang bersama dengan teman-temannya, ya ada siang hari. Ya, bagi yang punya wibawa dan punya status terhormat di Makkah ya, seperti Umar bin Khattab, itu hijrahnya siang hari dan terang-terangan, bahkan diumumkan. Kalau bahasa kita hari ini ya, sebelum Umar hijrah itu dia masang status di Facebook gitu kan, besok saya mau hijrah. Kata Umar bin Khattab setelah sholat 2 rakaat di depan Ka'bah dan menghadap ya, orang-orang Quraisy itu mengatakan ya, ya ma'syar Quraisy, katanya, wahai orang-orang Quraisy, ya, ketahuilah ya, saya hari ini akan hijrah. Saya hari ini akan hijrah. Barang siapa yang ingin kehilangan, barang siapa yang ingin ya, anaknya yatim atau istrinya janda atau ibunya menangis karena anaknya mati, kata dia, temui saya di lembah Makkah. Saya akan hijrah. Dan berangkatlah hijrah tanpa bisa dihalangi oleh seorang. Nah, ya. Bagaimana dengan Rasulullah? Ya, Nabi Muhammad SAW, kalaulah para sahabat hijrah itu dimulai di bulan Muharram, ya, selepas musim haji, setelah pelaksanaan haji di bulan tahun ketiga ya, dari kenabian, ya, maka masuk tahun keempat di bulan Muharram para sahabat hijrah. Muharram itu full para sahabat hijrah. Ya. Dan hijrahnya para sahabat Nabi ini mengkhawatirkan kafir Quraisy. Ya. Nah, barangkali di antara kita muncul pertanyaan, jamarakumullah, mengapa kafir Quraisy itu menghalangi atau minimal tidak setuju dengan hijrahnya kaum muslimin? Bukankah secara logika sederhana hijrahnya kaum muslimin dari Makkah ke Madinah itu berarti menyelesaikan masalah? Ya, toh mereka yang selama ini kan merasa terganggu dengan agama Islam, dengan dakwah Rasulullah SAW. Mereka menganggap bahwa dakwah Rasulullah, Islam itu berlawanan dengan agama nenek moyang mereka selama ini. Jadi logika sederhananya, ketika orang-orang ini yang menawarkan agama baru Islam, ya, keyakinan berbeda dengan keyakinan orang tua mereka, pindah dari kota Mekah, logika sederhananya ngapain kita halangin? Hijrah aja. Gitu kan, malah kita senang kok. Nah, ini analoginya begini, di kompleks perumahan kita misalnya ada orang-orang yang menawarkan akidah yang berbeda dengan keyakinan kita, ya, atau sesuatu yang tidak kita inginkan. Lalu orang-orang ini pindah, kan selesai urusan. Ngapain kita halangi? Ya, nah, ternyata tidak. Tokoh-tokoh kafir Quraisy Makkah itu menghalangi hijrah kaum muslimin, apalagi Rasulullah, akan mereka cegah. Nanti kita akan ceritakan mengapa demikian. Nah, sebagian ulama menganalisa disinilah bagian dari kecerdasan dan kejeniusan ya tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu. Jadi mereka berpikir jangka jauh, jangka panjang.
mereka tidak berpikir sesaat. Kalau berpikir sesaat hari itu selesai. Tapi tidak. Mereka berpikir 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kalaulah kaum muslimin ini diizinkan hijrah dan mereka akan pindah semua ke Madinah Al-Munawwarah, apa yang terjadi? Bisa jadi Madinah itu akan mereka kuasai, mereka akan menjadi penguasa di Madinah, khususnya di bidang ekonomi, dan ada kemungkinan mereka akan mengganggu perjalanan bisnis kafir Quraisy, karena orang-orang Makkah itu tidak mungkin bisa berbisnis berniaga ke Syam kalau tidak lewat Madinah, karena Madinah itu jalur lalu lintas bisnis gitu ya, antara Makkah menuju ke Syam. Kalau kita lihat peta kan Syam, kemudian di bawahnya ada Madinah, kemudian Makkah, di bawah ada Yaman. Maka Makkah Madinah itu kan 2 kota yang menjadi lalu lintas bisnis niaga antara Yaman dan Syam. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam surat Quraisy, liila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i wa shaif. Jadi mereka itu punya 2 musim bisnis, rihlata syita pada musim dingin mereka ke Yaman ke bawah, wa rihlata shaif dan musim panas mereka ke Syam, ke Damaskus. Nanti lanjut yang pengen nyebrang ke Eropa. Kalau yang ke bawah Yaman ini ke Hadramaut, dan dari sini kemudian yang pengen berlayar lagi sampai ke Nusantara. Demikian peta niaganya. Nah, ini mereka khawatir kalau kaum muslimin hijrah dan kemudian membuat kekuasaan di Madinah Al-Munawwarah, secara ekonomi ini akan dianggap mengganggu stabilitas ekonomi mereka, perjalanan bisnis mereka. Yang kedua, secara politik sangat tidak mustahil Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang sudah menguasai Madinah ini, suatu saat akan kembali ke Mekah untuk menguasai mereka. Dan kekhawatiran mereka ini kemudian terbukti. 8 tahun kemudian kita ketemu dengan Fathu Makkah. Nanti kita akan bahas suatu saat. Hanya 8 tahun kemudian Rasulullah SAW sudah menguasai dan berkuasa di Madinah dan kemudian kembali ke Mekah, menguasai Mekah lagi, yang kita kenal dengan Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Untuk itu, maka dengan segala upaya kafir Quraisy ini menghalangi kaum muslimin untuk hijrah dan memastikan bahwa Rasulullah SAW tidak hijrah atau gagal hijrah. Nabi kemudian mengatur strategi. Ini perang strategi namanya. Nabi mengatur strategi agar kaum muslim berhasil hijrah semuanya dengan cara tidak bersama-sama, sesuai dengan, makanya mereka kaget tahu-tahu anaknya hilang gitu ya. Usut punya usut sudah hijrah, tahu-tahu saudara mereka sudah nggak ada lagi, tahu-tahu sudah hijrah. Lama-kelamaan kok mau habis ini, kaum muslim sudah hijrah semua, hampir 200 orang sudah meninggalkan Makkah semua. Nah, tinggallah Rasulullah SAW dengan beberapa orang sahabatnya. Rencananya Nabi itu akan hijrah bersama dengan 3 orang sahabatnya bersama-sama, Abu Bakar Siddiq, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian Suhaib Ar-Rumi, seorang pengusaha, yang keempat adalah Rasulullah SAW. Mereka akan berangkat di akhir Safar. Demikian dalam riwayat. Muharram ini sudah hijrah semua, yang telat berangkat di awal-awal Safar, Muharram Safar tahun 1 Hijriah. Nah, Nabi itu rencanakan hijrah di akhir bulan Safar, pekan terakhir di bulan Safar. Dan rencana hijrah Nabi ini sudah tercium oleh kafir Quraisy, maka mereka pun membuat strategi untuk menggagalkan hijrah Rasulullah SAW. Maka persis pada Kamis malam Jumat di tanggal 27 bulan Safar tahun 1 Hijriah, rumah Nabi pun dikepung untuk menggagalkan hijrah Rasul SAW yang sudah bersiap-siap meninggalkan Mekah pada malam hari itu. Awalnya mereka ingin membunuh Rasulullah SAW langsung begitu hijrah, kemudian temui dan bunuh. Pertanyaannya adalah bagaimana membunuh Rasulullah? Ini bukan masalah teknis bagaimana membunuhnya, tapi efek dari pembunuhan itu. Karena di Madinah, di Makkah pada waktu itu fanatisme kesukuan itu sangat luar biasa. Dan ini yang mereka khawatirkan. Jadi di antara kekhawatiran mereka terhadap Islam itu adalah terpecahnya persaudaraan dan jalinan kekerabatan. Ini yang mereka khawatirkan.
Tapi justru kalau mereka membunuh Rasulullah, mereka akan berhadapan dengan kabilahnya Rasulullah, ya, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Karenanya secara sosial ada hikmah adanya fanatisme kesukuan bangsa Arab. Dalam penelitian kajian-kajian sosiologi, ya, di antara kabilah yang sangat fanatik dengan kesukuannya sampai sekarang bahkan zaman Rasulullah itu bangsa Arab. Jadi bangsa Arab itu dikenal sebagai bangsa yang fanatisme kesukuan itu sangat kuat. Barangkali kita di Indonesia ada yang seperti itu mungkin gitu ya. Saya merasa bergaul dengan banyak orang dari berbagai kabilah gitu kan. Mohon maaf kalau di sini ada orang Makassar ya, teman-teman kita dari Sulawesi itu, menurut saya secara pribadi mungkin ini salah ya, tapi teman-teman kita dari Sulawesi Makassar khususnya itu fanatisme dan iya ya, ini bisa positif, ini bisa positif, ya bisa positif. Kesukuan terhadap Makassarnya itu agak kuat gitu ya. Jadi kalau ketemu orang Makassar, sesama Makassar itu gimana? Itu udah kayak ketemu saudara banget, padahal nggak ada hubungan darah sama sekali, cuma satu suku doang. Sama kayak kita ke luar negeri lah. Kita kalau keluar negeri jangan aku bilang ketemu dengan orang Indonesia itu kayak saudara aja, padahal apalagi ketemu sama dengan orang yang satu suku dengan kita. Ya, misalnya kita ke Mekah misalnya kan, ketemu dari fisiknya Bapak dari Indonesia itu senang sesama orang Indonesia gitu kan. Ada rasa itu ya. Orang awak mungkin ya, orang Padang ya. Ada orang Padang di sini ya. Itu fanatis dan rasa Padangismenya itu terasa. Ya. Jamaah pergilah ke Glodok gitu ya. Ada yang jualan atau nggak usah jauh-jauh lah ya. Beli nasi Padang ya depan ya. Tawarlah dengan bahasa Padang, belanja dengan bahasa Padang. Insya Allah nasinya agak banyak kan gitu ya. Sesama orang awak. Nah, bangsa Arab itu lebih dari itu jemaah sampai hari ini. Ya. Nah, hikmahnya apa? Ya. Nabi itu sulit dibunuh, sebab kalau Nabi dibunuh, ya, maka mereka akan berhadapan dengan kabilah Rasulullah, suku Rasulullah. Nah, muncullah ide ya, dari Abu Jahal yang diiyakan oleh iblis pada waktu itu yang ikut rapat di Darun Nadwa. Kata dia, saya punya usul supaya Rasul Muhammad ini bisa dibunuh, katanya dengan cara apa? Dikeroyok aja. Kita keroyok. Ya. Jadi jangan satu orang yang bunuhnya ya, tapi dari gabungan beberapa kabilah. Ini di sekampung gitu kira-kira ya. Maka didatang 10 pemuda dari berbagai kabilah. Ada kabilah Bani Hashim, ada kabilah Bani Khuzum, Abu Jahal, kabilah Bani Ma'adi, Saham dan seterusnya. Ada 10 kabilah terkenal, dicomot-comot satu-satu sebagai perwakilan dan dikepunglah rumah Rasulullah oleh 10 pemuda ini dengan harapan ketika Nabi keluar, maka segera mereka bunuh dengan bidarbatin, dengan satu pukulan, satu tusukan pedang masing-masing, min kulli qabail, dari setiap kabilah. Nah, sehingga kalau kabilahnya Rasulullah Bani Hashim ingin menuntut darah mati Muhammad SAW, maka mereka akan berhadapan dengan kabilah-kabilah di Quraisy, di Makkah pada waktu itu. Nah, ini ide yang sangat cerdas. Nah, ini strategi mereka. Maka rumah Nabi dikepung, jamaahkumullah, dan Nabi berada di tempat tersebut. Nah, selanjutnya adu strategi bagaimana Nabi keluar. Rumah Nabi itu tidak terlalu besar, apalagi kalau kita lihat hari ini di Darul Maulid di dekat Sa'i, tempat Sa'i di Makkah itu tidak terlalu besar. Dikepung oleh 10 pemuda, mustahil lulus. Ya, mustahil bisa lolos dari kepungan ini. Nah, disinilah ya baginda Rasul mengajarkan kepada kita tentang sebuah strategi, sebuah siasat. Dan strategi dan siasat Nabi ini jamaah manusiawi, bisa kita pakai. Nabi untuk keluar dari kepungan itu tidak duduk berjalan baca tiba-tiba twing ya sudah keluar entah kemana, enggak begitu. Kalau begitu caranya kita nggak bisa ngikutin. Jadi beda dengan sandiwara dulu ya, drama atau sinetron kita, ketika rumahnya dikepung tiba-tiba dia baca mantra, tahu-tahu dia sudah hilang gitu ya. Enggak. Nabi enggak begitu, walaupun dengan izin Allah beliau bisa, tapi enggak begitu caranya. Kalau begitu caranya kita enggak bisa nyontoh gitu ya. 3 yang dilakukan Rasulullah strategi. Pertama, amara Aliyan ya, memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an yanam, untuk tidur ya, di tempat tidur Rasulullah dan menggunakan selimut Rasulullah. Ali bin Abi Thalib ini sepupu Rasulullah.
keluarga Abu Talib yang sangat mirip fisiknya dengan Rasulullah. Jadi keluarga Abu Talib ini, Ali, Ja'far, itu mirip dengan Rasulullah SAW. Kala itu usia Ali kira-kira 8 tambah 13, sekitar 1 tahun. Ya, tapi fisiknya sudah dewasa. Ya. Maka ketika Rasulullah memerintahkan Ali untuk tidur tempat tidur Rasulullah, dan orang-orang pun ya saat mengintip ke dalam ke rumah Rasulullah, merasa tenang karena Nabi masih tidur. Orang yang sedang mereka kepung, mereka buru, ingin mereka tangkap itu sedang tidur lelap. Ya. Bahkan mungkin mereka menduga ya Nabi tidak akan keluar malam hari itu dan akan mengubah waktu perjalanan hijrah. Sehingga mereka ngintip, wah tenang, Muhammad masih tidur. Ya. Nah saking tenangnya gitu kan, saking tenangnya, akhirnya mereka ketiduran dengan izin Allah tentu saja. Nah, ketika mereka sedang ketiduran ini, diam-diam Rasulullah keluar dari rumahnya. Nah, ya, kemana? Mestinya ke Madinah. Ya. Dari Makkah menuju ke Madinah itu rutenya ke arah utara. Ya, kalau kita lihat peta, kalau pengen dari Makkah menuju ke Madinah itu arahnya ke arah atas utara. Nabi kalau keluar dari rumahnya lalu langsung ya menuju ke arah Madinah itu konyol. Sebab begitu pagi hari digerebek, mereka tidak menemukan Rasulullah, maka mereka akan mencari Rasulullah. Ya, dengan pakai kuda dan segala cara ngubar Rasulullah itu pasti kekejar. Kalau larinya ke arah utara. Nah, maka siasat kedua Rasulullah apa? Beliau ya larinya bukan ke arah utara, walaupun tujuan hijrahnya ke utara. Nabi ke arah selatan, balik arah. Ya. Tujuannya kemana? Naik salah satu dari 2 bukit tinggi di sekitar Mekah, namanya Jabal Sur atau Bukit Sur. Ya. Kalau untuk mendaki Jabal Nur, di atasnya ada Gua Hira, itu sekitar 1 jam, 1,5 jam perjalanan. Tapi ke Jabal Sur ini lebih tinggi lagi. Ya, bisa 2 jam sampai 2,5 jam naik ke atas. Saya berkali-kali umroh belum sempat pernah naik ke sini. Kalau Gua Hira saya berkali-kali. Ya, karena rutenya walaupun agak nanjak tapi lebih pendek, sekitar 1 jam sampai 1,5. Tapi kalau Jabal Sur itu tinggi, kita butuh waktu khusus. Dan umroh itu nggak bisa, waktunya nggak ada, mepet. Kita cuma 3 atau 4 hari di Mekah. Nah, kecuali haji, kalau haji mungkin, karena haji kan sampai 40 hari. Ya, nah, Nabi ya, ke bukit ini, Jabal Sur. Di atasnya ada Gua Sur. Nah, Kamis malam Jumat, ya, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Ya, kalau disebut malam ada 4 malam atau 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad. 3 hari 4 malam Nabi berada di Gua Sur. Sehingga ketika pagi hari ya, ditunggu Rasulullah nggak keluar-keluar, rumah Nabi pun digerebek, mereka hanya menemukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ditanya Ali, kata Ali, jujur semalam Nabi sudah keluar, Muhammad sudah keluar. Dicari di sudut-sudut rumah, nggak ada, Rasulullah emang nihil, nggak ada. Nah, ya dikisahkan Ali sempatlah dipukulin, ditonjokin, tapi gentlemannya bangsa Arab begitu, mereka tidak membunuh Ali. Karena yang pengen mereka bunuh adalah Muhammad SAW. Ya, Ali tidak mereka bunuh. Ya. Karena itu tugas Ali berikutnya adalah menyelesaikan urusan ya, Rasulullah pinjam. Jadi banyak orang yang nitip barang ke Rasulullah SAW. Sebelum menyusul Nabi 3 hari kemudian hijrah ke Madinah, Ali membereskan ini. Nah, ini strategi Nabi yang berikutnya. Sehingga ketika beliau pergi, itu tidak ada urusan dengan orang-orang Mekah lagi. Sudah barangnya sudah dikembalikan, mungkin ada utang yang belum dibayar sudah selesaikan oleh Ali bin Abi Thalib. 3 hari kemudian Ali nyusul. Nah, bagaimana dengan kafir Quraisy ini jamaah? Gagal ya, mengepung rumah Nabi atau tidak menemukan Rasulullah, mereka segera buru-buru memburu Nabi ke Madinah. Karena pasti Nabi ke Madinah. Ya, mereka segera berebutan ya, sampai jauh keluar kota Mekah dan mereka sudah memperkirakan ya, secepat apapun Nabi pakai kuda itu sejauh apapun pasti keburu karena waktunya cuma beberapa jam. Sampai mereka ke Tanaim luar Mekah, terus mereka tidak menemukan Rasulullah ya, dan baru-baru menemukan Rasulullah, jejak-jejaknya sudah tidak kelihatan. Tidak ada orang yang pernah melihat Rasulullah keluar dari Mekah menuju ke Madinah. Nah, sementara mereka terus mencari Rasulullah, Rasulullah SAW berada di Gua Sur atau Jabal Sur. Ya, 4 malam 3 hari berada di gua ini, Nabi tidak kelaparan dan tidak kehausan. Nah, ini strategi Nabi yang ketiga. Ya, memerintahkan kepada keluarga Abu Bakar Siddiq
ya, termasuk Asma binti Abu Bakar, putri Abu Bakar Siddiq, ya, untuk menyuplai makanan. Ya. Jadi pada siang hari Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq itu, ya, berada di tengah kota Makkah, menyerap informasi, ya, mencari info, ya, apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Nah, pada malam harinya dia menghilang, ya, mengantarkan makanan untuk untuk Rasulullah dan ayahnya di Gua Sur. Demikian juga dengan Asma binti Abu Bakar, ya, maka dikenal dengan Zatun Nitaqain, yang memiliki 2 ikat pinggang, ya, karena menyiapkan makanan untuk Rasulullah dengan tali pinggangnya. Nah, sehingga 3 hari Rasulullah 4 malam di Gua Sur, Nabi tidak kehausan dan tidak kelaparan. Kafir Quraisy terus memburu Rasulullah, ya, dan kemudian mulai melebarkan pencarian. Ini kayak mencari pesawat Sriwijaya yang hilang gitu, ya. Titiknya di sini, karena nggak ketemu terus di area yang diperluas, ya. Tidak ada ke arah utara, mereka sudah mulai melebarkan, memperluas pencarian, area pencarian, ya, ke arah selatan. Bahkan di antara mereka naik ke atas Jabal Sur. Demikian luar biasa, ya. Mereka naik ke atas Jabal Sur. Nah, di sini kemudian, ya, detik-detik bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya, ya. Wallahu ya'simuka minan nas, kata Allah, dan Allah yang menjagamu dari ancaman orang-orang. Abu Bakar Siddiq yang menjadi saksi pada peristiwa tersebut dan diabadikan oleh Allah, ya. Abu Bakar itu sebagai Zaniyatnaini fil ghar, ya. Dua di antara orang kedua yang bersembunyi di gua. Abu Bakar menuturkan, lau anna ahadahum, andai mereka orang-orang yang mencari kami itu, kata Abu Bakar Siddiq, ya, menundukkan kepala, melihat kaki, jempol kaki mereka nunduk begini, la ra'auna, pasti mereka akan melihat kami. Saking dekatnya. Tapi Allah menutup mata mereka. Nah, makanya dalam konteks usaha, ya, itu kita harus gabungkan dengan doa. Karena yang mengklik keberhasilan itu Allah. Kita boleh usaha maksimal, ikhtiar luar biasa, ya, tapi yang meng-on off, ya, keberhasilan itu Allah. Buktinya apa? Kalau Allah tidak menutup mata mereka, niscaya mereka akan melihat Rasulullah SAW. Nah, di sini kemudian beredar kisah-kisah, misalnya tokoh-tokoh Quraisy itu tidak jadi meriksa ke dalam gua karena mereka melihat ada laba-laba bersarang di mulut gua, ada burung merpati bertelur di pintu gua, dan mustahil ada orang di dalam gua, ya, karena kalau ada, mesti sarang laba-laba di mulut gua itu rusak, dan burung merpati juga tidak mungkin masih bertelur di situ, ya. Namun kisah-kisah ini adalah kisah-kisah yang populer, ya. Sebagian ulama mengatakan derajat hadisnya tidak sampai sahih, ya, lemah, yang dhaif kisahnya. Ini sekedar tambahan bagi kita bahwa yang menyelamatkan Rasulullah dan Abu Bakar bukan burung merpati, bukan juga laba-laba, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Mereka gagal turun, tapi mereka tidak putus asa, ya. Di tengah keputusasaan itu, akhirnya tokoh-tokoh Quraisy ini membuat sayembara. Barang siapa bisa mencari Muhammad, hidup atau mati, falahu mi'atu naqah, hadiahnya 100 ekor unta. Di-share informasi ini, ya, dan semua berusaha. 100 ekor unta bukan angka yang kecil gitu, ya. Kalau 1 ekor unta aja 50 juta aja, maka kalikan 100 ekor kali 50 juta, angkanya luar biasa, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar Siddiq setelah menginap 4 hari, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, dan malam Senin, ya, Senin pagi, ya, tanggal 1 Rabiul Awal, ya, 27, 28, 29, ya, 30, 1 Rabiul Awal, hari Senin, beliau pelan-pelan turun, ya, dari Gua Sur ini menuju ke Madinah Al-Munawwarah, berharap kondisi sudah aman, ya, sudah tenang. Kendati demikian, Nabi tetap waspada. Rute perjalanan Nabi tidak mengikuti rute umum, ya, tapi lewat jalan alternatif. Jadi kalaulah rutenya itu begini lurus, Nabi begini, ya. Jadi ini jalur umum, kemudian Nabi mengambil jalur pinggir, sekali lewat jalan umum, balik lagi, dan seterusnya, menghindari ketemu dengan banyak orang. Berhasil? Enggak. Ketika Nabi sedang istirahat sebuah tempat namanya Wadi Qudaid, berjarak sekitar 130 atau 140 kilo dari kota Mekah menuju ke Madinah. Hari ini Wadi Qudaid itu menjadi salah satu rest area tempat istirahat. Itu dari dulu ternyata.
Jadi dari dulu Wadi Qudayd itu sampai sekarang itu menjadi rest area, tempat istirahat. Ya, setelah melakukan perjalanan dari Mekah, mereka istirahat ke situ. Karena di sini ada mata air, sebuah lembah ada mata air, mereka istirahat sampai hari ini. Jadi kalau kita dari Mekah, dari Madinah khususnya, kalau dari Mekah jarang karena pakai bus kan 1 jam itu 100 kiloan kan belum, paling 1,5 jam perjalanan, ya, belum butuh istirahat. Ya. Tapi kalau dari Madinah mau ke Mekah, kita biasanya istirahat di Wadi Qudayd ini. Jadi sebelum masuk ke Mekah, kita istirahat. Kalau ini Nabi dari Mekah ke Madinah. Ketika Nabi sedang istirahat di Wadi Qudayd ini, seorang laki-laki pencari jejak andal, namanya Suraqah bin Malik al-Mudliji. Suraqah bin Malik dari kabilah al-Mudliji, bukan kabilah terkenal, ya. Tapi Suraqah ini berhasrat ingin mendapatkan hadiah 100 ekor unta itu. Kita teruskan sampai di sini, dikit lagi, 5 menit lagi ya. Dan dengan kecepatan kudanya, kemampuan mencari jejaknya, dia berhasil menemukan Rasulullah. Ya. Sesaat lagi kudanya ya, akan tiba, ya, atau Suraqah ini akan tiba di hadapan Rasulullah. Ya, dia menggebrak kudanya. Setiap kali kuda ini digebrak, kudanya meringkik, kaki atasnya, kaki depannya melonjak ke atas, dia pun terjungkir. 2 kali dilakukan, 3 kali Suraqah ini jungkir balik. Terakhir dia nyerah. Dalam hati mengatakan ini orang maksum, dijaga, tidak mungkin bisa disentuh. Maka menghadaplah dia kepada Rasulullah, bertemulah dia dengan Rasulullah, dan kemudian terjadilah kesepakatan. Apa kesepakatannya? Rasulullah membebaskan Suraqah. Dalam hitung-hitungan kalkulasi umum ini bahaya, ya, karena dia bisa jadi melaporkan teman-temannya dan membunuh Rasulullah. Tapi Nabi percaya dengan Suraqah, dan ini salah satu ya, salah satu karakter bangsa Arab yang terkenal, dan ini menjadi prinsip mereka. Apa itu? Tepat janji. Bangsa Arab itu tepat janji. Jadi dalam karakter inilah Nabi itu lahir, dalam komunitas orang-orang yang tepat janji. Bukan orang Yahudi. Yahudi itu suka bohong. Ya, tapi Arab enggak. Bangsa Arab, karakter asli mereka, kalau dusta jemaah itu aib. Jadi kalau ada orang ketahuan bohong itu sudah, dia nggak dipercaya oleh lawan, dan apalagi tidak dipercaya oleh kawan, apalagi lawan. Enggak. Nanti kita akan ketemu dengan Abu Sufyan yang diinterogasi oleh Heraklius, Raja Romawi. Ya, dia nggak mau bohong, walaupun Muhammad SAW itu musuhnya waktu itu. Dia nggak bisa bohong. Kalau bohong, ya udah, orang nggak akan percaya. Dan Nabi memegang prinsip ini. Maka kata Rasulnya, pulanglah engkau ya Suraqah, tapi ingat, ya, jangan laporkan. Jangan laporkan keberadaan kami. Siap, kata Suraqah. Maka pulanglah dia. Nah, sebelum pulang ada kalimat Rasulullah yang menarik. Apa kata Rasulullah? Ya Suraqah, ya, bagaimana menurut Anda kalau suatu saat Anda mengenakan pakaian kebesaran kerajaan Persia? Ya, bagaimana menurut Anda kalau suatu saat Anda menggunakan pakaian kebesaran kerajaan Persia? Bengong Suraqah, dan waktu pun berlalu. Ya, maka nanti kita akan ketemu kisah Suraqah ini, alhamdulillah, ketika Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, Suraqah ini masuk Islam. Wa hasuna islamuhu, Islamnya benar. Ketika Nabi wafat, dia masih hidup. Abu Bakar As-Siddiq meninggal, dia masih hidup. Di masa pemerintahan Umar, sekitar tahun 15 Hijriah, ya, kaum muslimin berperang melawan Persia dan menang. Ya, di antara harta rampasan perang yang didapat dari perang Qadisiyah, lanjut dengan perang Madain itu, ya, ada satu peti besar. Isinya pakaian lengkap, ya, Raja Persia yang mereka kalahkan. Dibawa ke Madinah, dibuka oleh Umar, dan dipakai oleh Suraqah ini. Ya, jadi sudah 15 atau 16 tahun berlalu dari peristiwa tersebut dan kejadian. Nabi sudah meninggal waktu itu. Kata Umar, ya Suraqah pakai. Ketika dia mengatakan menggunakan pakaian itu, kata Umar, ingat nggak? Dulu Nabi pernah bersabda kepadamu begini-begini. Oh iya, 15-16 tahun lalu. Nah, ini kisah tentang Suraqah. Kita tinggalkan Suraqah, dan Nabi pun lepas dari mara bahaya dan tangkapan Suraqah ini, dan melanjutkan perjalanan ke arah Madinah. Tidak banyak halangan Rasulullah yang berarti, ya. Beliau sempat ketemu dengan keluarga Ummu Ma'bad namanya. Nabi mampir sebuah perkampungan, ya, di persinggahan, dan meminta minum. Ya, kata keluarga Ummu Ma'bad ini, kami tidak punya apa-apa. Ya, kami cuma punya kambing, dan ini pun kurus-kurus. Maka Nabi mengelus-ngelus kambing tersebut, kemudian diperas dan keluar susu.
ya, dan pergilah Rasulullah. Nah belakangan ketika suami dari Ummu Ma'bad ini pulang dan diceritakan tentang hal tersebut, ya, maka dia kaget, wah itu mesti Nabi akhir zaman yang diceritakan itu. Ya, dan belakangan Ummu Ma'bad ini masuk Islam sekeluarga. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Pada hari Senin 8 Rabiul Awal. Ya, persis sepekan berangkat Senin. Senin berikutnya 8 hari perjalanan, ya, 8 hari nyampe lah Nabi di Quba. Sekitar 5 atau 6 kilo sebelum masuk ke Madinah. Nah, ini namanya lembah Quba atau Qiba. Senin, ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari berada di Quba ini Nabi bangun masjid. Namanya Masjid Quba. Sampai hari ini masih ada itu masjid. Masjid pertama yang dibangun oleh Rasul ketika tiba di Madinah. Ini disebut Al-Quran dengan La Masjidun Ussisa ala Taqwa. Ini masjid yang didirikan atas dasar takwa. Masjid Quba, di mana pahala sholat di sini sama dengan pahala umrah. Jadi kalau jamaah umrah pasti biasanya diajak ke masjid ini. Kalau dia nggak diajak ke sini berarti dia ketiduran pas jalan-jalan kemarin, ya. Jadi kalau jamaah umrah, ya, destinasi wisatanya adalah Masjid Quba. Teman-teman bisa searching nanti di Google, ya, Masjid Quba. Terkenal. Ini masjid pertama dibikin oleh Nabi. Menginap 4 hari di hari Jumat, 8, 9, 10, 11, 12 Rabiul Awal di hari Jumat. 12 Rabiul Awal di hari Jumat tanggal 1 Hijriah, Nabi meninggalkan Quba menuju ke Madinah. Tiba di perkampungan Bani Salim, turunlah perintah agar melaksanakan salat Jumat persis di waktu zuhur. Maka Nabi istirahat dan dilaksanakanlah sholat Jumat pertama kali bersama Nabi di Madinah. Pesertanya sekitar 100 orang. Maka hari ini di tempat itu dibikin sebuah masjid. Namanya Masjid Al-Jumu'ah. Nah, jadi kalau kita dari Madinah pengen ke Quba, lihat sebelah kiri itu ada masjid sederhana. Itu Masjid Al-Jumu'ah namanya. Sampai hari ini dibuat masjid. Nabi kemudian masuk ke Madinah, ya, jelang sore hari. Mungkin sekitar asar lah begitu kira-kira. Tibalah masuk ke Madinah tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Beliau disambut dengan sukacita oleh para sahabat sambil mendendangkan syair. Ada yang mengatakan syair Tola'al Badru Alaina itu, ya, dibacakan ketika menyambut Rasulullah. Tapi ada yang mengatakan pada peristiwa yang lainnya. Intinya Nabi disambut dengan senang hati oleh penduduk Madinah. Mereka rebutan agar Nabi menginap di rumah mereka. Nah, kita close sampai di sini. Di rumah siapakah Nabi menginap? Nabi bijak. Nabi tidak memilih salah seorang pun di antara para sahabat. Ya. Nabi biasa milih, oke, saya nginap di rumah si fulan, saya nginap di rumah Sa'ad bin Mu'adz, saya nginap di rumah Sa'ad bin Ubadah, saya nginap. Nabi enggak. Nabi tidak ingin mengecewakan salah seorang pun dari mereka. Maka kata Rasul, biarkan unta saya ini berjalan. Di mana unta ini berhenti, maka di situ saya akan tinggal, dekat rumah orang di mana unta itu berhenti. Maka berjalanlah unta ini dan suatu saat dia diam dan ngedeplok gitu, ya, barikatin naqah, ketika dilihat rumah paling dekat adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Disinilah Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, ya, selama 6 bulan. Dan selama 6 bulan itu Nabi membangun masjid dan 2 kamar, ya, kamar untuk Aisyah istri beliau dan kamar untuk Saudah binti Zam'ah istri beliau. Jadi Nabi punya 2 istri waktu itu ketika hijrah, yang sudah hijrah lebih dulu. Dan belakangan bikin rumah lagi, ya, untuk rumah anaknya Fatimah. Jadi 3 rumah inilah yang dibangun oleh Nabi pertama kali ketika hijrah. Nah, nanti, ya, pada tahun ke-3, tahun ke-4 Hijriah, Nabi bikin rumah lagi, ya, untuk istrinya yang namanya Hafsah. Ya, setelah itu bikin rumah yang kelima lagi untuk rumah istrinya Zainab binti Khuzaimah yang kemudian meninggal, digantikan dengan rumah Ummu Salamah, dan seterusnya sampai 9 rumah. Jadi ketika Nabi meninggal itu ada 9 kamar, dan itulah jumlah istri Nabi yang ditinggal wafat oleh beliau ketika beliau meninggal dunia. Ya. Nah, jadi Nabi menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, ya, seorang sahabat Nabi yang luar biasa. Dan kalau kita ceritakan tentang Abu Ayyub ini akan panjang, ya, sepanjang sejarah hidupnya, karena Abu Ayyub ini, ya, diberikan usia panjang oleh Allah sampai tahun ke-54 Hijriah. Dikisahkan jauh setelah Nabi wafat. Nabi wafat 11 Hijriah, dia wafat 54 Hijriah.
dan ikut perang ya untuk menaklukkan Konstantinopel, dan makamnya hari ini kita temukan di Istanbul, Turki. Nah, saya di bulan Desember 2019 lalu pernah ke sana untuk yang kesekian kalinya, dan sempat saya tanya ke mereka setempat ya, ketika kunjungan ke makam Abu Ayyub Al-Ansari itu ya, ternyata jaraknya berkaitan dengan benteng Konstantinopel, dan ini cita-citanya. Karena dia pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa kaum muslimin akan menaklukkan Konstantinopel, dan dia pengen lihat. Dan Nabi tidak mungkin dusta. Dan Allah mentakdirkan dia melihat runtuhnya benteng Konstantinopel itu, tetapi ya dari dalam makamnya. Ya, karena benteng itu ditaklukkan tahun 1453, jauh setelah Abu Ayyub Al-Ansari meninggal dunia. Nah, ini kisah tentang hijrahnya Rasulullah. Setelah ini ya, pada pertemuan depan kita akan bahas periode Madinah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika tiba di Madinah, dan peristiwa yang apa saja yang terjadi berikutnya, insya Allah.